Selamat datang kembali di MediaTek Training Center. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menarik data motor kuder menggunakan Ugenius. Sekarang di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara edit data maps atau kita sebutnya remaps dari motor itu. Untuk kita setel sedikit-sedikit lah. Oke, saksikan terus videonya. Oke, tadi proses step pertama sudah selesai, yaitu ID dan read. Sekarang data original dari motor kuder sudah ada di sini di Ugenius. Sekarang proses kedua kita sebut namanya remap. Remap ini pertama kita harus pindahkan dulu nih data yang sudah kita tarik melalui Ugenius. Kita pindahkan ke laptop. Kita masukkan ke software Res Evo dari DimSport. Nah, prosesnya gimana? Kita pilih file, kemudian di sini ada join file from file sama from Ugenius. Kita pilih from Ugenius. Di sini ada file-file yang memang sudah ada di dalam sini yang sudah pernah kita tarik datanya. Tadi saya save dengan nama kuder read stock. Nah, ini kita pilih yang ini, kuder read stock. Kita pindahkan datanya dari sini ke dalam Res Evo. Nah, di sini ketika kita memindahkan, maka secara otomatis Res Evo akan ambil setting file dari database-nya DimSport. Nanti akan saya jelaskan apa itu setting file. Di sini kita lihat sudah ada nomor setting filenya 145, 132. Kita bisa klik join. Nah, kemudian di sini kita select tipe file yang kita tarik tadi itu apakah masih original atau modif, sudah dimodifikasi. Kalau kita benar-benar yakin original, kita pilih original. Kalau kita tahu ini sudah modifikasi, kita pilih modifikasi. Tapi misalkan kita nggak yakin ini motornya sudah pernah di remap apa belum ya, kita bisa klik aja original. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara compare-nya. Oke, kita pilih original. Oke, kita save. Kemudian apakah mau delete file dari original directory? Berarti kita mau delete dari sini. Kita no aja. Saya mau simpan di sini datanya. Oke, kemudian kita compare antara original, antara data yang kita tarik tadi dengan setting file. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna biru. Ini adalah setting file dari DimSport. Kemudian yang tadi kita tarik namanya read stock, ini yang paling bawah sini. Nah, untuk melakukan remap kita harus melakukan komparasi antara data yang kita tarik dengan data setting file. Setting file ini disediakan sama DimSport. Nah, kita taruh data setting file itu di RAM1. RAM1 itu akan menjadi referensi. Kemudian yang kita tarik dari motor ini kita taruh di RAM 2. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat motor ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 maps yang disediakan sama DimSport sebagai basic map. Seperti itu. Jumlah map ini bisa kita tambahkan, bisa kita request ke DimSport untuk ditambahkan, atau kita juga bisa menambahkan sendiri jika alat software Res Evo kita itu tipenya adalah full atau master, full atau plus. Jadi kita bisa develop map sendiri. Contoh misalnya di sini tidak ada speed limit. Kita bisa tambahkan speed limit sendiri. Jadi ini adalah base map yang disediakan sama DimSport. Seperti itu. Nah, tadi saya sempat membicarakan apakah file ini benar-benar ori atau tidak. Kalau filenya itu sudah tidak ori, maka ketika kita compare dengan setting file dari DimSport, di sini akan ada perbedaan, dan perbedaan itu akan ditunjukkan warnanya bukan biru. Kalau ini warnanya biru semua nih, berarti antara RAM1-nya tadi adalah setting file, dan RAM2 tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti itu. Tapi ketika ada perbedaan, maka nanti akan warnanya berubah, bukan biru. Seperti itu.
artinya sudah dimodifikasi, nanti berubah warna merah. Nah, contoh kita bisa rubah dari RPM limiter. Di sini ada juga informasinya apa itu RPM limiter, maksimum engine RPM load, maksimum RPM mesin yang diizinkan. Kita buka. Ini adalah settingan standarnya RPM limiter dari motor puder 8400, 8399. Dan ini ada dua. Biasanya ini beberapa motor ada 2 RPM limiter pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika mesinnya dingin, mesin dingin RPM-nya sekian, ketika mesinnya sudah panas RPM-nya bisa ditinggikan lagi, seperti itu. Nah, ini kita bisa rubah. Kita coba bisa rubah di 9500. Sini kita samakan 9500. Oke, save. Selain RPM limiter, kita juga bisa main injeksinya. Ini adalah debit dari injeksi bahan bakar. Kita bisa lihat di sini bahan bakarnya terbanyak tuh justru di RPM di bukaan gas tengah, di RPM tinggi. Seperti itu. Misalnya kita mau ambil bahan bakarnya mau agak diborosin di RPM bawah, di bukaan gas bawah, mungkin kita bisa mulai dari setelah RPM idle. Idle-nya kalau motor puder tadi saya lihat dari videonya Mas Ade itu di 1600. Saya akan coba rubah dari setelah 1600, misalnya di titik ini. Seperti itu. Kita bisa coba naikkan, misalkan naikkan dalam bentuk persentase. Kita naikkan 5%. Oke. Nah, di sini sudah berubah 5%. Sini. Memang sedikit sih. Saya cuma naikkan 5%, atau mau naikkan agak banyak misalnya 10% atau 20%. Coba ya saya naikkan. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya naik, dan kita juga bisa rapikan point to point-nya, seperti itu. Nah, proses remap ini tidak bisa cepat dan sekali jadi. Jadi seringkali proses remap ini saya coba dulu naikkan 5%, kemudian seringkali 5% pun kita kelihatan seperti ini nih, ada yang terlalu tinggi naiknya dari nilai standarnya. Kita coba naikkan dulu 5%, kemudian kita tes, bisa tes dyno atau kita tes di jalan menggunakan waktu, kemudian kita remap lagi, seperti itu. Jadi untuk remap sangat jarang sekali yang sekali jadi, seperti itu. Dan ini injection kita sudah rubah, base timing kita juga bisa rubah, base timingnya. Nah, ini kita bisa rubah juga, mau kita majukan atau mau kita mundurkan. Di sini sudah ada, saya ambil bantuan menggunakan warna untuk tahu peaknya di mana. Nih, kalau di sini kita lihat peaknya itu di RPM tinggi, di bukaan TPR ini total position ratio, berarti di bukaan gas maksimal. Dia ini paling advance, paling maju pengapiannya. Nah, sini kita bisa rubah, misalkan di sebelumnya mau lebih advance lagi atau lebih retard lagi, itu bisa kita setting sendiri. Seperti itu. Jadi di sini saya nggak akan ajarin satu persatu, tapi saya mau kasih lihat beberapa maps yang kita rubah aja. Kemudian kita coba masukkan lagi, seperti itu. Jadi lebih ke prosedur cara remap itu seperti apa. Gitu. Oke, ini kita sudah selesai edit. Sekarang kita mau masukkan kembali ke Ugenius untuk ke proses berikutnya, yaitu proses ketiga adalah write. Oke, caranya seperti ini. Setelah kita rubah mapnya, ini saya coba rubah dua aja, injection sama RPM limiter. Di injection saya coba rubah beberapa debit bensinnya dibanyakan sedikit di RPM bawah, sama di bukaan throttle bawah sampai menengah lah ya,
seperti itu. Kemudian saya save-nya kita bisa klik ini, save RAM 2. Jadi RAM 1 adalah data setting file, RAM 2 itu yang kita rubah ke New Genius. Kita klik sini. Nah, kita mau save ini dengan nama apa? Misalnya saya coba save di nama Kuder Kuder test map 1. Oke, setelah itu kita save. Nah, sekarang proses pemindahan sudah selesai. Jadi data yang tadi kita remap sudah masuk ke New Genius. Sekarang kita bisa close softwarenya. Kita sekarang kembali ke motor untuk memasukkan data yang sudah kita remap ke motor Kuder di bawah. Oke, data sudah berpindah di New Genius. Data yang sudah kita modifikasi. Sekarang kita juga sudah ada di motor. Sekarang kita mau proses ketiga, yaitu prosesnya adalah write. Kita masukkan data yang sudah kita modifikasi ke ECU dari motor Kuder ini. Prosesnya mirip dengan read, cuma kebalikannya. Kalau read kita tarik, ini kita masukkan. Seperti itu. Kita masuk ke work, kemudian kita ke protokol. Masih ingat tadi protokolnya 0623. 0623 ini protokolnya. Oke. Terus kita pilih yang ini, writing, kemudian nanti kita pilih file yang sudah kita save, yang sudah kita rubah di sini, namanya Kuder test map 1. Kita pilih, kemudian kita klik kanan. Di sini ada tulisannya untuk please connect baterai. Oke, ke motor, kemudian switch on. Oke, kemudian kita klik OK lagi. Dia mulai start komunikasi. Di writing ini, sebelum dia memasukkan data baru, dia akan proses identifikasi ECU dulu atau proses ID dulu untuk memastikan protokol yang kita pilih itu benar dan bisa untuk melakukan writing. Nah, seperti ini kita bisa lihat softwarenya kebaca, kemudian sistemnya kebaca. Berarti protokol yang kita pilih itu tepat dan bisa digunakan untuk writing. Kemudian proses berikutnya adalah proceed to write. Kita memasukkan data. Oke, kita klik OK. Selama proses writing, kita jangan lupa berdoa. Karena ketika proses writing ini di tengah jalan kita putus, cukup fatal. Bisa jadi motornya malah nggak hidup karena ECU-nya ngeblok. Dan kita cek lagi deh, mending akinya udah bener apa belum, kunci kontak on, ignisinya udah oke apa belum, seperti itu. Oke, bismillah. Kita proceed to write. Terus switch off dashboard, kita ikuti. Dia ada info lagi, please connect battery charger. Ini battery charger sudah standby di motor. Kunci kontak on. Kita klik OK. Switch off. Switch on. Oke. Nah, ini sekarang lagi proses pemrograman ECU programming menggunakan Kuder test map 1. Nah, di sini kita bisa lihat ketika writing itu proses pertama adalah dia delete dulu, melakukan delete atau menghapus program yang kita sebutnya stop, map stopnya atau program awalnya. Setelah di delete baru diisikan program yang baru, seperti itu. Nah, disinilah yang berbahaya, karena ketika di sini prosesnya terputus, program bawaannya sudah terlanjur kita delete dan program barunya nggak bisa masuk karena keputus di tengah jalan. Ini sangat bahaya, jadi benar-benar hati-hati ketika proses writing. Lebih aman proses reading karena ketika kita tarik itu kita menduplikasi data yang ada di ECU itu tetap ada. Tuh. Oke,
switch off sekarang. Di sini tulisannya rating ECU complete. Oke. Nah, proses remap sudah selesai. Sekarang kita tinggal tes motornya, kurangnya gimana. Kita bisa tes jalan atau tes di dyno. Nanti kita bisa lakukan remap lagi, seperti itu. Kita melakukan remap ECU menggunakan produk dari Dimsport. Dimsport ini adalah produk dari Italia yang kita datangkan langsung, dan kita sebagai sole distributornya di Indonesia. Jika teman-teman bengkel naik kelas ingin mengupgrade bisnis bengkelnya yang selama ini hanya di servis, ingin main ke performance, atau yang selama ini performance yang sifatnya masih mechanical, porting polish, kemudian misalnya pasang piggyback, mau coba naik kelas ke remap ECU, bisa kunjungi link di bawah ini nanti. Gitu. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.